Oke, belum itu suara saya udah kalau terdengar boleh like jempol atau emot yang lain. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Eh, Pertama-tama yang kami hormati pengasuh Majelis Taklim Bina Darus Lughah yakni Ningria Jazuli beserta keluarga. Yang kedua yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Majelis Bina Darus Lughah, dan yang ketiga yang kami hormati teman-teman peserta Muslim Millennial Talks pada sesi keempat kali ini, yang alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul lagi. Tak terasa sudah tinggal dua sesi malam ini dan nanti tanggal 29. Oke. Sebelum itu saya izin eh, membacakan tema pada malam hari ini. Sesi keempat kali ini akan diisi oleh Al-Ustadz Mulki Al-Haromen, Al-Ustadz Muhammad Mulki Al-Haromen. Saya bacakan CV dari beliau. Beliau merupakan salah satu alumni dari Pondok Darul Falam Selati, Bangsri Jepara. Kemudian S1 beliau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan program studi Sejarah dan Peradaban Islam. Beliau berfokus pada penelitian riset, pengelolaan konten berbasis literatur, dan juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi. Nah, pengalaman penulisan riset dari beliau, beliau pernah menjadi asisten peneliti bersama Kemenak RI dalam temanya kontraradikalisme di wilayah Bekasi. Kemudian menjadi koordinator Biro Kaderisasi PMI Komfaka, menjadi ketua organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, menjadi penulis lepas Kompasiana, mempunyai 12 tulisan di blog Kompasiana, pernah menerbitkan beberapa artikel jurnal sejarah, di antaranya Sejarah Lokal Wilayah Bekasi terbit di Jurnal Sejarah Indonesia Universitas Hasanuddin Makassar, menulis sejarah lokal Submit Jurnal Artefak Universitas Galuh Ciamis, penelitian dan penulisan jurnal kembali di Unusia Jakarta. Beliau juga pernah eh, meneliti bersama para dosen UIN Jakarta. Prestasi beliau, beliau pernah menjuarai lomba menulis artikel gender Kopri PC PMI Ciputat dengan judul artikel Toxic Masculinity, Laki-laki Pendobrak Pendobrak Tabu. Pendidikan beliau S1 Sejarah dan Peradaban Islam, sekarang sedang menempuh magister di UIN Jakarta dengan prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Beliau memiliki keterampilan penulisan ilmiah, analis riset, brief content, dan content writing. Beberapa soft skillnya Microsoft Word, Google Docs, Zotero menilai minat beliau membaca buku, kajian sosial budaya berbasis literatur. Oke. Nah, untuk tema pada malam hari ini, tentunya teman-teman sudah sangat menanti. Pada malam hari ini tema kita adalah Islamic Golden Age versus era digital. Bagaimana inovasi Muslim masa lalu dan sekarang yang nantinya akan disampaikan langsung oleh beliau Al Ustadz Muhammad Mulki Al Haromen. Oke, kita menunggu kehadiran beliau ya teman-teman. Oke, ini share screen-nya udah
Terlihat belum di layar kalian? Boleh rek ya kalau udah terlihat. Oke. Oke, kita menunggu pemateri kita ya. Oke, Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dahulu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf ya, agak Oke, terkendala. siap, siap. Oke, suara saya udah terdengar Ustaz.
Udah, terdengar kok. Oke, Cukup baik. oke, alhamdulillah teman-teman, pemateri kita sudah hadir. Selanjutnya mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami persilahkan. Oke, Alhamdulillah. Ini bisa dimulai ya, moderator? Iya, silakan Ustaz. Bisa ya? Sebentar. Suaranya tak besarin dulu. Hmm, Tapi suara saya terdengar dengan baik, nggak, moderator? Oke, Aman Alhamdulillah. Ustaz. Aman ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala murdin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat limpahnya, sehat iman, sehat Islam, sehat ihsan sehingga kita semua masih bisa diberi kesempatan bertatap muka di kajian online eksklusif ini. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memudari zaman yang gelap gulita sehingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Muhammad Mulkil Haromain. Saya alumni Amsilati ya sama dengan Ustadz Mubin sebagai moderator. Saya juga eh, alumni tahun 2020. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Alhamdulillah, saya pun telah menyelesaikan studinya dan alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk melanjutkan studinya yaitu S2 masih jurusan yang sama yaitu Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Jakarta. Pun saya juga di skripsi itu mengambil judul tentang jejak penyebar metode Amslati tahun 2002. Mungkin eh, bisa langsung saja ya kita mulai kajian ini. Mungkin apa namanya PPT-nya bisa ditampilkan. Sebelum juga yang kami hormati kepada hmm, yang menaungi Bina Deslugo. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk mengisi kajian ini. Terima kasih juga kepada moderator yang telah memandu acara ini dan para peserta yang telah bersedia untuk mengikuti kajian online eksklusif dengan tema Muslim Millennial Talks menggali warisan menjawab tantangan zaman dengan judul Islam Golden Age versus era digital. Ya, mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya. Oke, nah
Nah, sebelum sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin menjelaskan tentang sejarah ya. Kadang banyak orang yang mensalahartikan tentang sejarah, yang dimana sejarah hanya sebagai cerita, sejarah hanya sebagai dongeng atau fiktif belaka. Tapi sejarah pada umumnya yang dijelaskan oleh para ahlinya bahwa sejarah itu diambil dari kata syajaratun, yaitu pohon. Yang dimana pohon itu tumbuhkan dari akar. Akar, kemudian mungkin sebelum akar juga ada bibitnya. Nah, dari bibit itulah tumbuh menjadi pohon yang tinggi menjulang. Akar, pohon, batang, kemudian ranting ya, apa namanya ya ranting, kemudian daun, dan kalau memang ada buahnya ada buahnya. Nah, begitupun sejarah. Jadi kita ingin jadi ketika kita ingin menelusuri sejarah, itu kita harus tahu asal muasal atau sabab musababnya. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Nah, kita harus bisa menjelaskan secara kronologis. Seperti itu. Nah, yang saya ambil dari kajian ini, saya memakai metodologi sejarah, yaitu pertama ada heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan histografi. Nah, heuristik, apa sih yang dimaksud heuristik? Jadi heuristik itu adalah pengumpulan sumber atau pengumpulan data. Jadi kita misalkan ingin membahas tentang ini apa yang hari ini kita bahas adalah Islam Golden Age versus era digital ya, inovasi Muslim masa lalu dan sekarang. Nah, jadi saya membaca itu banyak beberapa sumber, kemudian itu yang dinamakan heuristik. Jadi pengumpulan sumber terlebih dahulu. Setelah pengumpulan sumber didapatkan, baru kita kritik sumber. Mana sumber yang relevan untuk dibahas atau valid yang kita bahas nantinya. Seperti itu. Nah, ketika kritik sumber ini sudah selesai, itu kita lanjutkan ke tahap interpretasi. Nah, apa yang dimaksud tahap interpretasi dalam sejarah? Yaitu kita menerjemahkan atau apa sih namanya ya kita bisa menjelaskan secara kronologis seperti itu. Nah, setelah interpretasi sudah selesai, barulah kita ke tahap histografi. Nah, tahap histografi inilah yang menjadi tahapan akhir daripada metodologi sejarah, yaitu tentang penulisan. Kita bisa menjelaskan secara urut atau secara kronologis suatu peristiwa. Nah, sekarang kita membahas tentang Islam Golden Age versus era digital ini. Nah, apa yang dimaksud Islam Golden Age? Jadi saya ini eh, tolong di disclaimer ya. Jadi pembahasan ini bukan dari zaman Nabi, bukan. Jadi benar-benar ini tentang Islam Golden Age. Nah, Islam Golden Age ini itu adalah periode sejarah Islam ketika peradaban Muslim mencapai puncak kemajuan intelektual, ilmiah, budaya, dan teknologi yang memberi pengaruh besar terhadap dunia hingga sekarang. Seperti itu. Nah, sedangkan era digital adalah periode perkembangan kehidupan umat Islam di mana ajaran, keagamaan, pengetahuan, dan aktivitas sosial ekonomi Islam berinteraksi secara intens dengan teknologi digital seperti internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan platform web. Mungkin bisa dilanjut. Nah, jadi era Islam Golden Age di sini dijelaskan yaitu pada masa kejayaan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat dinamis dan progresif. Gagasan serta karya para cendekiawan Muslim turut memperkaya khazanah keilmuan global dan memberikan kontribusi penting bagi lahirnya Renaissance Eropa. Bidang kajian yang dikembangkan pun sangat beragam, mencakup filsafat, kedokteran, matematika, biologi, sejarah, sastra, fisika, farmasi, geografi, hingga astronomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran intelektual Muslim pada masa tersebut memiliki pengaruh luas terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi, yang kita anggap, eh, misalkan hari ini ya, tentang teknologi. Jadi, kita membicarakan hari ini dan masa lalu. Nah, hari ini
yaitu kita hidup di mana manusia itu sangat bergantung dengan teknologi. Nah, padahal di masa lalu, yaitu tokoh-tokoh Muslim sudah memikirkan jauh sebelum itu tentang teknologi itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh mencakup filsafat, kedokteran, matematika, biologi, sejarah dan sebagainya. Bahwasanya para tokoh Muslim juga itu di bagian timur itu sudah memikirkan jauh sebelum itu, sehingga ilmu-ilmu yang dikemukakan oleh para tokoh Muslim cendekiawan itu sampai diterapkan oleh apa namanya manusia-manusia hari ini. Seperti itu. Mungkin kita bisa lihat selanjutnya tentang tokoh-tokoh Muslim. Nah, jadi izin juga saya hanya menampilkan empat tokoh ya, hanya menampilkan empat tokoh Muslim Golden Age. Sebenarnya tokoh Muslim Golden Age itu banyak, tetapi saya hanya mengambil yang lebih apa ya, lebih pamor, lebih menonjol di kalangan akademisi. Siapa saja tokohnya? Jadi ada empat yang saya ambil. Pertama ada Al-Khwarizmi, yaitu Al-Khwarizmi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Al-Farabi, dan Al-Biruni. Nah, sebenarnya ada lagi, ada Ar-Razi, kemudian Al-Kindi, kemudian eh, Ibnu Ibnu siapa astronomi, saya agak lupa itu. Pokoknya masih banyak tokoh-tokoh Golden Age seperti itu. Nah, jadi biografi singkat Al-Khwarizmi, nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Lahir di Hifa, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi, wafat pada tahun 850 Masehi. Jadi Al-Khwarizmi ini diambil dari daerah. Kebanyakan tokoh-tokoh Muslim dahulu itu lebih dikenal nama daerahnya, bukan nama aslinya. Mungkin kalian bisa lihat dari apa namanya dari empat tokoh ini itu diambil dari nama daerahnya sendiri. Contoh Al-Khwarizmi, kemudian Al-Farabi dan Al-Biruni. Itu. Jadi bukan memakai nama aslinya. Karena karena kenapa tidak diambil kenapa tidak disebut nama aslinya? Karena supaya tokoh empat ini itu lebih diingat daerahnya, tanah kelahirannya di mana. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga apa namanya Ibnu Al-Farabi yang bernama Abu Nasr Muhammad Ibnu Uzlak Ibnu Turhan Al-Farabi. Lahir pada tahun 870 di Farabi, tuh, sebuah kota Turki Tengah yang kini tidak ada lagi. Wafat pada tahun 970 di Damaskus. Jadi Al-Khwarizmi lahir pada abad 8, kemudian Ibnu Al-Farabi lahir pada abad 9. Kemudian Ibnu Sina, nama aslinya Abu Ali Husaini bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, lahir pada tahun 1800 di Afghanistan. Wafat pada tahun 1037 di Hamadan. Jadi Ibnu Sina pun lahir pada abad ke-10. Al-Biruni, nama aslinya adalah mohon maaf, Abu ya harusnya nih. Abu Ar-Royan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni lahir pada tahun 973 di kota Beirun, sebuah kota yang menjadi wilayah Khwarizmi, Persia. Wafat pada tahun 1500 di Afghanistan. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya masa Golden Age ini itu bisa lahir pada abad ke-8 ya, abad 7 sampai 8. Jadi awal mula munculnya apa namanya munculnya Islam Golden Age itu yaitu di abad 7 atau 8 seperti itu dan sampai hari ini.
Itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikirannya atau karya-karya para tokoh ini. Bisa dilanjut. Nah, jadi ini ada kategorinya ya. Jadi matematika itu Al-Khwarizmi, Ibnu Sina kedokteran, eh, Al-Farabi filsafat, sedangkan Al-Biruni itu astronomi. Jadi saya tidak tidak semerta-merta mengambil narasi ini tidak memakai sumber. Nanti di akhir slide itu saya cantumkan semua sumber yang saya dapatkan. Seperti itu. Jadi dalam sejarah pengaruh seseorang pasti mempunyai jejak yang ditinggalkan oleh para tokoh dan dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Pemikiran di antara empat tokoh tersebut diantaranya adalah pertama, jadi Al-Khwarizmi ini disebut bapaknya matematika. Ya, Al-Khwarizmi mengutip angka-angka India dan menulis buku tentangnya serta buku dengan bab tentang aritmatika. Buku matematika ini merupakan buku matematika pertama yang diperkenalkan ke Eropa setelah diterjemahkan oleh seorang penerjemah bahasa Inggris bernama Adelard de Bath. Selain itu, ada aljabar, algoritma, dan bilangan nol. Mungkin teman-teman yang pernah membaca tentang Khwarizmi itu pasti tidak asing dengan nama aljabar, algoritma, dan bilangan nol. Karena penemu penemu bilangan tersebut yaitu adalah Al-Khwarizmi. Jadi yang kita pelajari misalkan sejak SD hingga saat ini yang masih mempelajari matematika itu sebagian adalah ilmunya Al-Khwarizmi. Seperti itu. Itu tokoh muslim. Ya. Nah, kemudian kedokteran. Nah, jadi kedokteran yaitu bapak kedokteran adalah Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini berhasil menguasai ilmu ketika umurnya masih sangat belia, yaitu pada 10 tahun. Nah, jadi pada 10 tahun itu Ibnu Sina ini eh, haus akan ilmu pengetahuan dari berbagai cabang ilmu. Contoh misalkan ilmu filsafat juga ia pelajari, sejarah sejarah dipelajari, kedokteran juga dipelajari dan biologi pun dipelajari. Seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Sina ketika meranjak usia di 17 tahun, ia berhasil menangani penyakit Khalifah Nuh bin Mansur. Oleh karena itu, ia memperoleh izin untuk belajar berurusan pribadi sang khalifah. Jadi pada usia 17 tahun, Ibnu Sina ini berhasil mengangkat penyakit khalifah di zamannya. Nah, akhirnya khalifah yang bernama Nuh bin Mansur ini takjub dengan sosok Ibnu Sina. Akhirnya Ibnu Sina itu diizinkan untuk belajar di perpustakaannya. Seperti itu. Kemudian ada juga Ibnu Al-Farabi yang dianggap sebagai bapak filsafat. Ya, mungkin nggak asing juga nih tentang filsafat. Jadi banyak sebagian orang juga yang menganggap bahwasannya filsafat itu sesat, bahwasannya filsafat itu haram dan sebagainya. Padahal filsafat itu secara definisi itu kita mencari kebenaran sesuatu, seperti itu. Jadi ibaratnya kita mempunyai pisau, ya tergantung sudut pandang kita, bagaimana menggunakan pisau tersebut. Apakah pisau ini digunakan untuk membunuh hewan atau membelah buah? Seperti itu. Apakah pisau ini untuk melukai seseorang atau memotong sayur? Seperti itu. Jadi kita tergantung sudut pandang bagaimana kita menerjemahkan filsafat. Jadi kalau yang saya baca, buku-buku yang saya baca bahwasannya kenapa banyak kenapa banyak sebagian seseorang itu yang salah kaprah terkait narasi karena dia tidak tahu definisi. Seperti itu. Maka dari itu, sebelum kita memahami sesuatu, kita harus tahu definisi sesuatu tersebut terlebih dahulu agar kita bisa memahami lebih jauh lagi. Seperti itu. Jadi tidak mengambil secara mentah-mentah. Oke.
Jadi Al-Farabi ini dapat memaparkan beberapa konsep dasar pemikiran dalam memahami alam semesta. Nah, adapun konsep dasar pemikiran Al-Farabi dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya, penciptaan alam semesta secara emanasi, kemudian filsafat jiwa, kemudian filsafat kenabian, kemudian hidup sesudah mati. Seperti itu. Jadi ada yang saya temukan 5 konsep pemikiran filsafat seorang Al-Farabi, yaitu masih tentang ketuhanan. Itu. Nah, kemudian tokoh yang terakhir yaitu Al-Biruni. Al-Biruni yaitu bapak astronomi pada zamannya. Dalam ilmu astronomi, ia menghasilkan 40 buku dan risalah. Nama Al-Biruni mulai mencuat pada abad ke-11. Ya, ketika kondisi politik timur tengah mulai goyang. Jadi Al-Biruni memperkenalkan pengukuran geodetik, menentukan koordinat sejumlah tempat dengan teliti dan cermat, dan menetapkan arah kiblat dengan bantuan astronomi dan matematika. Jadi ia juga mempunyai 138 karya. Atau juga yang saya baca bukunya yaitu tentang biografi Muslim, biografi Muslim pada masanya. Jadi siapa namanya Al-Biruni itu pada zamannya itu terkenal dengan Bapak Falak Islam. Itu mungkin kalian bisa, mungkin nanti teman-teman bisa membacanya di artikel jurnal, bahwasanya Al-Biruni ini mempunyai pemikiran terkait astronomi atau di Islamnya itu ilmu falak, seperti itu. Selanjutnya kita membahas karya-karya 4 tokoh ini. Nah, jadi di sini ada karya-karya 4 tokoh Islam di era Golden Age. Jadi Al-Khwarizmi itu mempunyai karya sebuah buku yang bernama Al-Jabar Al-Muqabilah. Jadi buku ini merumuskan dan menjelaskan secara detail tabel trigonometri. Kemudian ada juga buku yang bernama Tratari de Arithmetica. Jadi ini buku yang sudah diterjemahkan ya. Buku ini membahas beberapa bilangan hitungan, asal-usul angka, dan sejarah angka-angka yang sekarang kita gunakan. Buku ini diterbitkan pada tahun 1857 di Roma. Seperti itu. Nah, kemudian juga Ibnu Al-Farabi mempunyai karya. Karyanya bernama Al-Madinah Al-Fadilah. Karya ini memaparkan teori tentang membangun negara atau kota yang ideal. Kemudian karya Ihsan Al-Ulum, kitab tersebut membahas mengenai hierarki dan klasifikasi astronomi. Kemudian ada Al-Musiki Al-Kabir, Ihsaul Al-Iqo, Kalam fi Al-Musiki, Dawami Asyasa. Ibnu Sina mempunyai karya juga, yaitu paling terkenal namanya Qanun fi Al-Tib. Jadi buku Qanun fi Al-Tib itu sudah digunakan oleh mahasiswa kedokteran di Eropa sebagai pelajaran dasar tentang ilmu kedokteran. Ya kan? Itu menjadi sebuah standar para mahasiswa kedokteran di Eropa. Buku ini pernah diterbitkan di Roma pada tahun 1593 dan di India pada tahun 1323. Selain buku Qanun fi Al-Tib, ada juga buku yang bernama Neurasthenia atau penyakit saraf. Jadi tentang penyakit-penyakit saraf yang ada di tubuh manusia. Buku ini membahas sejumlah metode pembedahan yang menegaskan perlunya luka dibersihkan agar steril. Proses ini disebut sterilisasi. Tuh. Jadi apa-apa yang dokter lakukan oleh pasien terhadap pasien akibat luka yang ada di tubuh itu adalah ilmu dari Ibnu Sina, entah dari buku Qanun fi Al-Tib maupun buku Neurasthenia. Seperti itu. Yang terakhir, Al-Biruni itu mempunyai buku juga atau karya yang terkenal dan terlengkap adalah kitab Al-Qanun Al-Masmudi fi Al-Haya wa An-Nujum.
sebuah buku ensiklopedia astronomi, geografi, dan matematika. Oh iya, saya juga lupa menjelaskan. Jadi bahwasannya para tokoh ini tidak hanya ahli dalam satu bidang, tapi berbagai bidang pun ia tekuni. Contoh seperti Al-Biruni juga. Al-Biruni itu tidak hanya menekuni bidang astronomi, tapi geografi, matematika juga. Nah, karya yang lain diantaranya adalah Al-Irsyad, Hadid Nihayat Al-Makin, Litasih, Masafat Al-Masakin, At-Tafhim li Awali Sinaat, At-Tanjim, Istikhroj Al-Autar, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bahwasanya karya-karya yang telah diwariskan oleh empat tokoh ini dari Al-Khwarizmi, Ibnu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni itu kita gunakan juga untuk kehidupan sehari-hari. Contoh seperti matematika terkait bilangan nol, algoritma, dan aljabar. Kemudian Ibnu Sina, apalagi yang sering dilakukan oleh para dokter. Nah, yang dilakukan oleh para dokter pun itu ilmu dari Ibnu Sina, terutama dalam penyakit saraf atau luka-luka yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian Ibnu Al-Farabi juga tentang filsafat. Nah, filsafat pun sering digunakan oleh para mahasiswa dalam diskusi-diskusi yang ada. Al-Biruni astronomi. Nah, mungkin kalau astronomi mungkin jarang yang menekuni ya, karena mungkin bagi orang yang asing terhadap ilmunya itu akan alergi seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang adalah Islam era digital ya. Jadi saya juga agak kemarin tuh ketika ketika saya diberitahu oleh moderator ya dari Ustaz Mubin bahwasannya saya disuruh mengisi terkait Islam Golden Age versus Islam era digital. Ini saya mikir, apa yang dimaksud dengan Islam era digital? Itu. Nah, akhirnya yang saya baca-baca dalam jurnal maupun buku, ternyata meskipun tidak ada definisinya, tapi saya bisa simpulkan bahwasannya saya bisa ambil dari definisi digital terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan digital? Nah, jadi yang saya ambil kesimpulan dari definisi digital adalah bahwasanya sesuatu yang digitalisasi atau kita bisa akses melalui teknologi misal seperti radio lah. Kalau kalau zaman yang sebelum adanya TV seperti itu atau kaset-kaset. Nah, jadi konsep literasi digital mulai diperkenalkan pada sekitar tahun 1990 ya. Jadi ini konsep literasi digital, bukan Islam era digitalnya. Tapi saya menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep literasi digital, yaitu muncul pada tahun 1990-an. Salah satunya melalui pemikiran Gilster yang memaknai literasi digital sebagai kemampuan individu dalam memahami serta memanfaatkan informasi yang bersumber dari berbagai media digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan membaca atau mengakses informasi, tapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis untuk menilai, menyaring, dan menyebarkan informasi yang diperoleh melalui teknologi digital. Jadi yang saya temuin, apa namanya sumber-sumber yang saya temuin, bahwasanya digital ini yang saya ambil adalah terkait media, kemudian musik, dan sebagainya. Nanti kita bisa lanjutkan di slide selanjutnya. Nanti ada. Nah, pada abad ke-21, jadi teman-teman juga harus tahu ya terkait abad-abad ini. Jadi abad 21 itu dihitung mulai dari tahun 2000. Ya, 2001 lah, 2001 sampai 2999. Ya, bisa dipahami ya, itu abad 21. Nah, sedangkan abad 20 itu mulai dihitung dari tahun 1900 atau 1901 sampai 1999.
itu abad 20. Jadi semakin naiknya abad, itu semakin turunnya tahun. Bisa dipaham nggak? Bisa ya? Misalkan abad 1 berarti angka bilangannya dari tahun 1 sampai 99 ya. Nah, abad 2 yaitu 101 sampai 199. Abad 3 berarti 200. Abad 4 berarti 300. Abad 5 berarti 400. Seperti itu. Khawatir teman-teman belum ada yang bisa memahami terkait abad ya. Kira supaya tidak keliru. Seperti itu. Jadi pada abad ke-21, informasi mengenai Islam dapat diakses dengan mudah. Ya mungkin teman-teman sudah merasakannya lah. Jadi kita semua adalah apa namanya kaum-kaum era digital yang tidak bisa lepas dari teknologi, gadget, media sosial dan sebagainya. Seperti itu. Ya, ya. Ini bisa dilanjut. Nah, jadi di sini saya bisa menemukan apa ya? Ya temuan-temuan saya adalah dakwah Islam era digital. Jadi yang saya ambil terkait media Islam digital dan musik Islam digital. Nah, jadi yang saya temukan Islam era digital yaitu apa namanya dari media ya. Dan teman-teman juga harus bisa bisa dipahami. Jadi media itu bukan berarti digital. Media itu hanya wadah. Nah, ketika ada digital baru itu wadah yang digitalisasi. Seperti itu. Nah, media Islam digital itu muncul pada tahun yang saya temukan adalah N-Online. Ya, N-Online menurut saya ini adalah awal mula media Islam digital, yaitu yang lahir pada tanggal 11 Juli 2003. Nah, sebelumnya media penyebaran informasi NU dilakukan melalui media cetak seperti Suara Nahdlatul Ulama, Berita Nahdlatul Ulama, Suluh Nahdlatul Ulama, Duta Masyarakat, Risalah Islamiyah, Warta NU, dan Tabloid Massa. Baru transformasi menjadi NU online. Jadi sebelum adanya NU online, media tentang apa namanya media media apapun lah tentang berita-berita entah baik dari Islam maupun yang umum itu dikemas melalui media cetak, koran seperti itu, koran, majalah dan sebagainya. Nah, muncullah karena mengikuti perkembangan zaman, maka NU online itu apa namanya yang mendirikan NU online yang bernama Syafiq Ali, pokoknya dua orang ya, saya agak lupa tuh namanya Syafiq Ali dan Kiai siapa itu ya Syafiq Ali bahwasanya mungkin mempunyai pemikiran bahwasanya oh perkembangan zaman ini kita harus bisa mengikutinya, akhirnya Enolen muncul pada tahun 2003 itu. Nah, selain Eno Online itu ada juga media Islam digital yang bernama Suara Islam yang berdiri sejak Juli 2006 yang lahir atas prakarsa para tokoh. Ini jadi yang inisiasi Suara Islam atau media Islam digital bernama Suara Islam itu diinisiasi oleh kiai ulama dan habaib serta pemimpin ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam dalam kurung FUI. Nah, di antara tokoh Islam yang turut merintis lahirnya media ini adalah yang bernama almarhum Kiai Haji Yusuf Hashim, almarhum Kiai Haji Husain Umar, dan almarhum Dr. Haji Ahmad Sumargono serta HM Khalil Badawi. Nah, itulah media Islam digital. Kemudian saya kemarin-kemarin juga sambil mencari sumber-sumber, apalagi media apa nama media Islam era digital nih. Terus akhirnya saya membaca buku tentang transformasi masyarakat Muslim Indonesia karya Mufti Hasbullah, sejarawan Indonesia juga yang menjadi dosen di UIN Bandung. Saya membaca bukunya ternyata
saya ambil kesimpulan bahwasanya oh ini apa namanya tepat untuk dijadikan apa namanya media Islam digital, yaitu salah satunya musik. Nah, jadi kita juga harus ketahui bahwasanya musik ada musik Islam dan di apa namanya digitalisasi ya. Nah, ada grup musik Islam digital yaitu bernama Nasidaria. Nasidaria itu didirikan pada tahun 1975 yang membawakan lagu-lagu qasidah modern yang diberi sedikit sentuhan dangdut. Nah, debutnya sudah mempunyai 34 album berbahasa Indonesia. Nah, jadi Nasidaria ini awal tampil performnya itu sudah mempunyai 34 album yang mungkin pada waktu itu sedang tren-trennya dibanding era sekarang. Mungkin kalau era sekarang itu ada namanya perunggu, ya. Nah, perunggu apa namanya? Perunggu juga kalau misalkan teman-teman yang tahu perunggu ya, itu dari album-albumnya itu apa ya? Secara tidak langsung bandnya menyalurkan dakwah Islam yang dari judul 33 kali. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian tahu, mungkin kalau misalkan nggak tahu, searching. Jadi judul dari 33 kali itu mengartikan bahwasannya kita itu tidak lupa, jangan sampai lupa dengan Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Nah, terus akhirnya Nasi Daria ini menyalurkan apa namanya lagu-lagunya itu melalui kaset ya atau radio. Nah, selanjutnya ada juga Cak Nun. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu Cak Nun jadi Cak Nun itu yang mempunyai apa namanya ya saya menyebutnya majelis taklim lah. Majelis taklim yang bernama Ma'iyah itu. Ma'iyah dan juga ada pokoknya ada ya di tim. Di Cak Nun itu mendirikan kelompok Muslim kreatif pada tahun 1996 yang dinamakan Kiai Kanjeng. Nah, jadi grup musiknya itu dinamakan Kiai Kanjeng. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 1998 itu baru 700 sampai 1000 kaset Cak Nun tersebar. Nah, kemudian pada tahun 1999 itu sampai 3.000 kaset Cak Nun yang tercetak dan bisa tersebar seperti itu. Jadi yang saya simpulkan bahwasannya dakwah Islam era digital pada pada masa itu melalui media-media digital dari media berita maupun media musik musik Islam seperti itu. Selanjutnya, nah jadi kita juga harus tahu ya ciri-ciri Islam digital abad 21. Mohon izin moderator, ini waktu sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 Ustaz. Jam 9 ya? Oke, kita percepatlah. Jadi bahwasannya kita juga harus tahu terkait ciri-ciri Islam era digital di abad 21 ini. Nah, jadi yang saya ambil ciri-cirinya hanya tiga. Yaitu yang pertama ada dakwah digital dan konten kreator. Kedua, kemudahan akses informasi agama. Dan ketiga, ibadah berbasis aplikasi. Mungkin teman-teman yang hadir di Zoom ini mungkin sudah merasakan tiga ciri-ciri Islam era digital di abad 21 ini. Pertama, dakwah digital dan content creator. Ini sudah banyak Islam ini sudah disalurkan atau dimediakan melalui digital ya. Apalagi sekarang yang jadi patronase dakwah ya atau Islam yaitu adalah konten kreator itu. Nah, yang kedua cirinya adalah kemudahan akses informasi agama. Jadi apapun yang kita inginkan terkait pengetahuan agama itu kita sangat mudah mengaksesnya. Bisa melalui online, kemudian artikel jurnal, buku
buku apa namanya e-book ya, e-book, kemudian apalagi sekarang sudah ada ChatGPT ya, AI. Jadi semua akses informasi dapat mudah diakses. Kemudian ciri yang terakhir atau yang ketiga adalah ibadah berbasis aplikasi. Jadi teknologi digital itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan ibadah fisik seperti aplikasi penunjuk kiblat, waktu sholat, zakat online, dan layanan e-commerce produk halal. Ya mungkin teman-teman juga sudah merasakannya lah dari ibadah berbasis aplikasi ya. Mungkin saya sudah merasakan semuanya dari apa namanya teknologi digital yang kita manfaatkan dalam pelaksanaan ibadah fisik dari penunjukan kiblat. Ya saya juga pernah melakukan penunjukan kiblat melalui apa namanya teknologi digital. Kemudian waktu sholat, apalagi kalau kita apa namanya jauh dari masjid, kemudian atau musola, atau misalkan kita di apa namanya dalam perjalanan naik gunung ya, kadang kan apa namanya suara azan itu kurang kurang terdengar, maka dari itu kita dapat mengaksesnya di teknologi digital atau melalui HP dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini yang terakhir adalah tantangan. Jadi jadi menurut saya ini di apa namanya kita sebagai umat Muslim yang hidup di era digital ini ada peluang dan tantangan ya di era digital. Ini mohon maaf agak-agak typo ya. Harusnya Islam bukan Islam. Jadi bahwa Islam di era digital ini mempunyai peluang dan tantangan dalam menyebarkan ilmu agama. Modernitas terus berkembang sehingga umat Islam terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, jadi di sini ada dua yaitu peluang dan tantangan Islam era digital. Peluang Islam era digital yang pertama adalah kita mudah untuk berdakwah lintas batas, yaitu melalui laptop, melalui handphone, yaitu yang diwadahi oleh Instagram, Facebook, kemudian TikTok dan sebagainya. Jadi kita mudah dakwah lintas batas. Pun kita juga mudah mengakses ilmu yang egaliter. Kemudian kolaborasi global umat Islam dan revitalisasi nilai Islam dalam teknologi. Jadi apapun meskipun kita apa namanya sebagai umat Islam jangan pernah apa namanya menolak perkembangan zaman. Justru kita harus bisa beradaptasi dari perkembangan zaman ini. Itu jangan sampai mau kalah dengan apa namanya teman-teman yang lain. Bahwasanya kita sebagai umat Islam pun harus bisa beradaptasi oleh perkembangan zaman. Nah, kemudian yang terakhir adalah tantangan Islam di era digital. Nah, di sini yang ya mungkin saya sebel juga sih, ada sebelnya ya. Jadi di sini ada otoritas keilmuan dan popularitas. Ya mungkin teman-teman tahu ya, ada konten kreator yang mohon maaf latar belakangnya tidak apa namanya tidak mengenyam pendidikan Islam ataupun tidak belajar tentang ilmu agama dari misalkan Al-Qur'an, hadis, kitab kuning, ijma dan qiyas dan sebagainya. Tiba-tiba karena berhubung dia mempunyai popularitas yang tinggi, followers yang banyak, akhirnya mungkin dia berpikir bahwasannya, oh target saya adalah umat Islam. Dan kebanyakan umat Islam itu mudah mengambil kesimpulan. Itu yang kita lihat baik secara luar, ternyata kita juga tidak tahu dalamnya seperti apa. Dan akhirnya konten kreator ini membuat konten tentang agama, akhirnya banyak viewers, banyak followers yang mengikuti jejaknya, dan akhirnya ya mohon maaf hilang arah itu.
Jadi tidak ada panduan dari guru-gurunya. Dan kita juga tidak tahu nasab ilmunya sampai mana gitu. Kemudian tantangan Islam era digital yang kedua adalah hoax agama dan radikalisme online. Ya mungkin eh, teman-teman juga mungkin bisa tahu dan melihat ya, mengikuti apa namanya media sosial Islam yang kemarin telah terjadi, bahwasanya ada yang namanya diskusi atau debat ilmiah dari Gus Ajir dan Harry Pras ya. Mungkin teman-teman yang bisa apa namanya yang mengikuti apa namanya beritanya. Nah, itulah adanya radikalisme online, yaitu saling mencaci maki tanpa ada data, fakta maupun bukti itu. Terus juga ada etika AI dan data dalam perspektif Islam. Kemudian yang terakhir juga sini ada tantangan terkait konsumen lebih sering menggunakan teknologi daripada produsen. Mungkin eh, seperti itu. Selanjutnya saya serahkan moderator apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya kepada Al Ustadz Muhammad Mulki Al Haromen. Eh, Banyak insight baru, banyak wawasan baru yang kita peroleh tentunya dari materi kali ini. Tentunya belajar sejarah kita harus banyak mengingat-ingat. eh, Tadi dijelaskan juga Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan gimana tantangan kita di era digital ini. Oke, baik teman-teman. Di sini saya buka pertanyaan tiga dulu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau bisa langsung ketik di kolom chat ya. Dipersilakan. Ya, jadi kita interaktif aja ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait sejarah itu bagaimana, cara memahaminya, peluang dan tantangannya, mungkin bisa dipertanyakan. Jadi kita diskusi aja di sini, nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan di grup. Set, pertanyaannya dulu kan tadi sudah dijelaskan bahwa Islamic Golden Age itu banyak beberapa ulama yang emang eh, apa Islamnya kuat, namun juga umumnya juga kuat. Namun kita lihat sekarang di khususnya di Indonesia itu belum ada sosok tokoh Muslim yang seperti itu. Itu Hmm, kira-kira tantangannya kenapa dan solusi agar kita menjadi seperti beliau bagaimana, Ustaz? oke, oke, oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya juga tadi agak-agak apa lupa menjelaskan ya, dan saya juga lupa mencantumkan di slide ya, bahwasanya di apa namanya di Islam era digital itu kita tidak kehabisan toko juga. Bahwasanya mungkin yang sekarang kita apa namanya yang kita lihat banyak tokoh kiai yang menonjol tapi tidak terlalu disorot di media sosial yang apa namanya yang popularitas. Mungkin saya bisa sebutkan salah satu ada Gus Baha, kemudian ada kiai muda juga yang bernama Gus Ajir ya. Mungkin teman-teman audiens juga bisa searching ya. Ada Gus Baha, Gus Ajir, kemudian mungkin saya bisa sebut salah satu guru saya yang paling saya cintai, yaitu guru Kiai Haji Taufikul Hakim. Bahwasanya saya juga kalau bisa saya bisa sebutkan bahwasanya Kiai Haji Taufikul Hakim ini sebagai seorang filsuf juga ya. Karena yang namanya filsuf
mempunyai pemikiran yang tidak dipunyai oleh orang lain. Bahwasanya Kiai Haji Taufikul Hakim dia tuh mempunyai sebuah karya yang bernama Amsilati. Jadi Amsilati ini tidak hanya di apa namanya tidak hanya dibuat sebatas sebagai tulisan, tapi ada filosofinya juga dari perjuangan-perjuangan beliau sehingga karya ini bisa tersebar luas ya hingga hingga saat ini digunakan oleh banyak orang lain. Nah, kemudian mungkin tantangan kita ya di Islam apa di hidup di apa hidup di Islam era digital bahwasannya yang saya khawatiri ya yang saya khawatiri dari teman-teman seiman, semuslim, seisan bahwasannya kita ini eh, jangan sampai terpengaruh atau fanatik media sosial seperti itu. Jadi apa-apa kita terlalu bergantung oleh media sosial atau teknologi ya. Contoh misalkan handphone, laptop dan sebagainya. Ya kita butuhkan secukupnya. Atau yang maksud saya adalah jangan terlalu fanatik terhadap sesuatu. Jadi kita butuhkan secukupnya. Contoh misalkan yang dikemukakan oleh guru saya Kiai Haji Taufikul Hakim bahwasannya kita kita eh, tidak mungkin atau tidak boleh mencintai WC, akan tetapi kita butuh WC. Itu mungkin bisa disimpulkan seperti apa ya makna dari perkataan kayak saya yang tadi itu. Nah, tantangan tadi mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwasan tantangan ini adalah apa namanya? Jadi ada tokoh yang dilihat dari seberapa banyak followers atau seberapa banyak viewers dan dia mereka-mereka itu tidak mempunyai latar belakang yang kompeten. Maksud kompeten dalam dalam bidang agama ya, terkait misalkan fikih, ilmu falak, tafsir dan sebagainya. Dia hanya bisa apa namanya mereaction video-video tanpa bisa menjelaskannya. Dan khawatir kita sebagai viewers, penonton itu terpengaruh dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya oh ternyata apa namanya guru ini salah. Oh ternyata guru ini salah. Jadi kita menyimpulkan itu salah benar. Bukannya kita apa namanya menyimpulkan bagaimana kita bijaksana meresponnya seperti itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, dua pertanyaan lagi. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di tengah maraknya diskusi keislaman spontan di media sosial, bagaimana sikap yang bijak bagi kita dalam menanggapinya agar tidak memicu perdebatan yang kurang baik? Oke oke. Saya baca dulu ya. Oke. Bagaimana sikap ini? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasannya eh, sikap apa bagaimana kita bisa menyikapi kebijakan atau menyikapi yang bijak dari apa namanya terkait memicu perdebatan yang kurang baik. Yang tadi, saya ini sangat menghindari perdebatan ya. Kenapa? Karena menurut saya, ini menurut saya terkait perdebatan, perdebatan itu bukan menghasilkan mana yang bijak, tetapi itu menghasilkan mana benar dan salah. Ketika benar itu semakin jumawa, yang salah akan direndahkan. Nah, itu seperti itu. Kalau kalau ini dari saya, makanya saya itu sangat menghindari perdebatan. Maka dari itu, ketika kita melihat perdebatan, kalau kalau kita ingin eh, meng- mengikuti perdebatan tersebut, maka kita harus tahu definisi terlebih dahulu agar tidak simpang siur terkait permasalahan yang ada. Itu. Jadi kita harus tahu dulu nih definisi yang dimaksud dari soal perdebatan tersebut itu apa gitu. Atau kita harus tahu juga kronologi awal munculnya perdebatan itu seperti apa.
Makanya kadang saya ini ketika ada apa namanya, misalkan saya di lingkungan saya ini ada yang berdebat. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan oh ini salah, oh ini salah, oh ini benar, oh ini benar, oh ini benar. Jadi saya bisa menengahi bahwasannya dua-duanya harus bisa menjelaskan secara kronologi awal mula permasalahan itu seperti apa. Seperti itu. Dan saya apa namanya bisa seperti ini, saya juga mengikuti metodologi sejarah. Jadi yang namanya sejarah pun saya ketika membaca sejarah tidak serta-merta mengklaim bahwasannya oh sejarah ini benar gitu. Karena belum tentu sejarah ini benar karena apa namanya jangan-jangan kita ini hanya mengambil satu sumber dan kita tidak mencari sumber yang lain. Seperti itu. Maka dari itu perbanyaklah sumber agar kau bijaksana. Seperti itu. Oke, oke. Terima kasih atas jawabannya. Tentunya semoga jawaban tadi bisa menjawab tadi ya Kak Syafira yang bertanya. Oke, terakhir jika ada yang masih ingin bertanya dipersilahkan ya teman-teman bisa langsung klik di kolom chat atau mengaktifkan mikrofon. Oke. Ya, silakan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Eh, karena saya ketika sedang diskusi ini agak gatel ya mulut saya tuh ingin menyampaikan sesuatu. Jadi tidak bisa sebentar juga kalau diskusi kita. Mungkin saya ingin memberikan insight baru lagi ya, bahwasannya kenapa mungkin mungkin kita interaksi aja ya, interaktif, diskusi interaktif. Kenapa Islam bisa tersebar dan berkembang hingga saat ini, khususnya di Indonesia ya, ataupun ya di luar Indonesia. Yang saya baca beberapa sumber bahwasannya Islam dapat 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 tersebar dan berkembang secara luas dan masif itu berkat usaha umat Islam yang tidak pernah henti dakwahnya. Itu bagi dari orang awam, orang yang berilmu dan sebagainya, itu tidak pernah berhenti untuk menyebarkan ilmu agamanya. Dan saya baca bahwasanya Indonesia dulu di abad 6 abad 6 atau 7 ya, kalau nggak salah abad 6 atau 7, bahwasannya maksudnya sebelum abad 6 atau 7 itu Indonesia itu dimayoritasin atau apa namanya diisi oleh orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha. Orang-orang yang beragama Hindu Buddha ini mengakar kuat di Indonesia sehingga Islam pada waktu itu memang tidak bisa masuk, sangat susah, ya sulit lah gitu. Akhirnya karena ada teori dari sejarawan Belanda yang bernama Arnold ya, bernama Arnold, bahwasanya kenapa Islam di Indonesia ini tidak pernah apa namanya di Indonesia ini kenapa Islam bisa mengakar kuat padahal dulu Islam Hindu dan budaya mengakar kuat di sebelum abad 6 atau sebelum sebelum abad 7 lah itu. Karena ya tadi Islam ini dakwahnya tidak pernah henti-henti. Ya mungkin teman-teman bisa lihat lah bahwasannya umat Islam dari berbagai kalangan. Contoh saja, kadang kita itu tidak pernah melibatkan sosok perempuan atau sosok ibu lah itu dalam dakwah ya, dalam dakwah Islam. Jangan sampai kita maksudnya kita sebagai maksudnya laki-laki ya, jangan sampai jumawa bahwasanya dakwah Islam ini hanya dibawakan oleh seorang laki-laki. Belum tentu. Karena mungkin mungkin teman-teman bisa lihat Merauke ya dari luar Jawa maupun dalam Jawa itu pasti ada yang namanya majelis ibu-ibu.
itu teman-teman bisa melihat lah bahwasannya majelis ibu-ibu ini tidak pernah mati, selalu hidup, eh, diisi oleh pengajian-pengajian. Mungkin setiap minggunya ada, entah di hari Sabtu, malam Jumat, hari pagi Minggu dan sebagainya. Pasti ada setiap minggu. Makanya saya tidak pernah, apa namanya, tidak pernah meminggirkan atau memarginalkan sosok perempuan dalam mendakwahkan Islam. Karena kontribusi, menurut saya yang kontribusi paling kuat adalah ibu-ibu. Karena sekonsisten itu loh, apa namanya, pengajian ibu-ibu itu. Maksudnya bayangin aja, Islam bisa mengakar kuat hingga hingga saat ini. Padahal Indonesia dulu diisi oleh agama Hindu dan Buddha, dan itu mengakar kuat. Itu ilmu apa yang dipakai oleh orang-orang dulu gitu. Dan juga saya ingin meluruskan juga bahwasannya Islam datang ke Indonesia. Jadi ada 5 teori, bahwasanya ada teori dari apa namanya, dari Arab, dari apa namanya, Turki, Baghdad, Persia, Cina itu. Nah, bahwasannya Islam dibawakan oleh pedagang itu tidak hanya sebatas pedagang. Jadi pedagang ini hanya sebatas profesi gitu. Nah, secara kepribadiannya itu adalah seorang sufi itu. Jadi kebanyakan orang-orang Islam yang berdatangan untuk Islamisasi ke Indonesia itu orang-orang sufi yang berprofesi sebagai pedagang. Seperti itu. Kadang kan ketika kita ditanya gitu, Islam dulu dimasukkan oleh pedagang. Kak, maksudnya mohon maaf, apakah seorang pedagang bisa mendakwahkan Islam secara intens gitu kalau tidak dibarengi ilmu agama itu. Seperti itu yang saya ingin jelaskan ya terkait apa namanya, Islamisasi di Indonesia ini. Makanya saya suka dengan Islam di Indonesia, sangat beragam seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Di grup ada peserta yang bertanya kembali, apakah model dakwah dalam NU itu masih relevan di era digital ini? Seperti misal 7 bulanan, 4 bulanan, atau tradisi-tradisi yang konteksnya mungkin tradisionalis tapi sering dikaitkan dengan NU begitu, Ustaz. Terima kasih. Ini seru ya kalau membahas tradisi-tradisi ya. Kadang, maksudnya kadang banyak teman-teman yang menganggap NU itu tradisi, maksudnya tradisi ini sebagai apa, ajaran yang menyimpang lah gitu dan sebagainya. Mungkin tadi pertanyaan kan yang relevan ya. Kalau saya tetap relevan karena gini ya, kan menurut saya itu jadi yang dinilai itu bukan ininya ya, maksudnya tuh misalkan kayak 7 bulanan, 7 harian, 40 harian, 100 harian dan sebagainya. Di sisi lain, yang saya ambil dari tradisi tersebut adalah itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena kapan lagi kita bisa berkumpul sesama umat Islam di satu tempat, ya enggak? Hmm. Kapan lagi gitu? Karena meskipun kita di satu lingkungan, bisa satu RT, di sebelah tetangga kita, di sebelah tetangga kita, belum tentu dalam seminggu itu kita bisa berkumpul, gitu. Belum tentu. Maka dari itu adanya tradisi, maksudnya yang tradisi 7 harian, apa namanya, 40 harian, 100 harian atau 7 bulan dan sebagainya. Kalau saya melihat dari nilai-nilainya, yaitu mempererat ukhuwah Islamnya, silaturahmi, menggugurkan dosa, ya kan, berjabat tangan kan itu salah satu sunnah Nabi, menggugurkan dosa. Seperti itu. Nah, saya juga melihat bahwasanya tradisi selamatan ini kan termasuk tradisi selamatan ya. Maksudnya yang apa namanya, bukan yang meninggal ya. Ini konteksnya selamatan. Misalkan saya mempunyai rumah baru tingkat 3. Amin. Amin. Nah,
tradisi selamatan ini itu udah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Selamatan ya, itu udah ada sejak apa? Sejak zaman Kerajaan Kerajaan Mataram. Jadi Kerajaan Mataram itu mempunyai tradisi ketika ketika Kerajaan Mataram ini mempunyai hajat atau apa ya membuahkan hasil kebanggaan, terus akhirnya hasil itu dibuatkan acara selamatan oleh Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu membuat acara selamatan, kemudian mengundang warga-warganya untuk mengikuti ramah tamah itu. Bahkan tinggi makanan, maksudnya tinggi eh, jamuan makanan ya, ya cemilan atau makanan pada saat itu tingginya sehingga apa namanya ketika orang duduk. Jadi misalkan kita duduk, tinggi makannya itu sepala kita gitu. Tapi dalam keadaan duduk itu. Mungkin kalau dalam keadaan diri sepinggang seperti itu. Jadi kan di situ banyak nilai-nilainya. Kalau saya sih tetap relevan ya, itu. Tapi ya tantangan tetap ada. Jadi yang namanya pro dan kontra pasti ada, gitu. Bahkan di lingkungan sendiri pun kita masih mempunyai pro dan kontra, gitu. Maka dari itu tinggal bagaimana menyikapinya aja. Yang tadi mungkin dari pertanyaan kedua ya nyambung tadi. Mungkin bagaimana kita menyikapinya saja dengan bijaksana seperti itu. Dan kita harus bisa menjelaskan secara kronologi juga. Jangan sampai apa namanya, wah lu misalkan ngapain sih ngurusin eh, tradisi saya, udahlah urus saya dirimu sendiri. Nah, itu yang membuat perpecahan umat seperti itu. Hmm. Tentunya ini sering disalahpahami oleh beberapa orang, namun tentunya kita harus senantiasa belajar, tidak hanya saling terka-menerka, benar apa yang Betul. dikatakan Ustadz Mulki tadi. eh, kita dalam studi sejarah tidak mengklaim ini benar, ini salah, tapi tentunya kita harus lebih banyak belajar agar tahu sebenarnya banyak yang disalahpahami atau bahkan dibuat-buat. Oke, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi kita pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, izin Ustadz dan teman-teman semua peserta kita foto bersama dulu ya. Teman-teman bisa untuk mengaktifkan kamera jika berkenan. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sebelumnya Ustadz telah bersedia sharing. Tentunya banyak sekali insight-insight baru dan semoga ini bisa memperkaya wawasan kita semua ya teman-teman. Kurang lebihnya saya moderator pada sesi keempat malam ini. Mohon maaf atas segala ucapan dan perbuatan kurangnya. Dan kepada teman-teman semua, jangan lupa kita masih ada sesi terakhir, sesi 5 nanti. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz moderator dan Bina Sugoh. Mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Amin. Oke, ya Ustaz, amin.